Ya, pagi ini kita mulai dengan topik yang baru untuk 1 kali tatap muka ya, farmakoterapi dari gangguan tiroid ya. Ya, kalau kita bicara tiroid, hormon tiroid dihasilkan oleh kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid ada di daerah leher kita ya, bentukannya seperti ini. Ya, kemudian jadi posisinya di sini di bawah dagu kita. Ya, organnya sangat kecil tetapi luar biasa efeknya ya. Kemudian nanti ini gambaran dari sel-sel yang ada di kelenjar tiroid dan juga folikel-folikel nanti yang di sana akan berperan pada proses pembentukan hormon tiroid ya. Kemudian nanti kalau kita bicara hormon tiroid juga akan ngomong hipotalamus gitu ya, karena rangkaiannya akan ke hipotalamus, kemudian kelenjar pituitari, baru nanti ke kelenjar tiroid gitu ya. Jadi rangkaiannya cukup panjang. Jadi kalau kita ngomong yang hipotalamus sama kelenjar pituitari posisinya adalah di dalam otak kita ya. Sedangkan tiroidnya ada di daerah leher kita gitu ya. Oke, pustaka ya? Iya. Oke, jadi Anda tahu bahwa kita punya hormon, salah satunya adalah hormon tiroid. Cek suara saya bisa didengar dengan baik. Bisa, Prof. Bisa, Prof. Oke. Jadi hormon ini sangat besar ya perannya pada proses metabolisme tubuh kita, pertumbuhan, dan ada juga fungsi-fungsi organ yang lain. Anda kenal kalau biasanya pasien terkait atau ada orang terkait gangguan hormon apa yang Anda lihat biasanya? Mungkin pernah tahu ada, oh dia kena gangguan tiroid atau hipertiroid atau hipo karena biasanya ada 2 ya, ada hiper atau hipotiroid. Apa yang pernah Anda lihat atau kalian lihat? Banyaknya ada penyakit gondok, Prof. Ya, gondok dalam artian kelenjar tiroidnya membesar ya. Oke, ada lagi? Kalau ke anak-anak? Gondok. Kalau pasiennya anak-anak kena hipotiroid, boleh on kamera ya kalau Anda tidak ada gangguan. Apa yang pernah Anda lihat kalau ada anak-anak hipotiroid? Pernah dengar istilah kretinisme? Ya, jadi pertumbuhannya akan terhambat ya. Jadi terkait dengan hormon tiroid di sana ada 2 yang utama, T4 tetraiodothyronin dan T3 triiodothyronin ya. Kemudian untuk proses regulasi sekresi dari hormon tiroid, dia punya sirkuit sendiri gitu ya, pengaturan sendiri yang nanti kalau kurang juga ada perintah untuk memproduksi, tapi kalau sudah cukup atau agak tinggi juga ada feedback ya, jangan produksi lagi atau feedback negatif begitu ya. Jadi di sana tadi saya menunjukkan sudah ada kelenjar tiroid, kemudian juga ada kelenjar pituitari yang posisinya di bawah hipotalamus dan hipotalamus sendiri. Ya. Kemudian iodin
ya, itu adalah trace elemen yang penting ya dari hormon tiroid ya, baik T3 maupun T4. Kemudian apa? Ada kondisi hipotiroid ya. Jadi kalau hipotiroid berarti ya kemampuan kelenjar tiroidnya apa namanya turun gitu ya. Jadi tidak reaktif gitu. Nah, kemudian nanti kita akan lihat berbagai manifestasi yang lebih detail ada ya di belakang ya. Sedangkan kalau hipertiroid berarti fungsi dari kelenjar tiroidnya meningkat. Ya, jadi ada 2 gangguan pada tiroid, yaitu hipertiroid dan hipotiroid ya. Nanti masing-masing kondisi ini sudah dengan apa namanya etiopatofis yang banyak ya. Ini struktur dari hormon tiroid ya. Jadi ada T3 dan T4 ya. Kalau yang RT3 ini tidak aktif ya. Jadi Anda lihat di sana ini strukturnya, posisinya iodin ya itu ada di 35, 3 aksen, 5 aksen ya. Jadi kalau ada 4 di sini ada tetraiodothyronin atau tiroksin ya. Sedangkan kalau 3 dia yang nggak ada adalah di posisi 5 aksen. Jadi 3, 5 dan 3 aksen. Ada ini. Sedangkan kalau yang ini ya reverse T3 jadi apa namanya reverse T3 di sini hilang nih di sini ya. Ini apa namanya? Ini tidak aktif ya. Jadi struktur yang utama dari T3 T4 ya. Nah, tentunya Anda sudah dapatkan ini di mana ya? Pernah didapatkan di farmakologi? Pernah dapat nggak di farmakologi? Halo? Pernah, Bro. Pernah ya? Oke, kalau gitu kan saya tinggal refresh ya. Oke, jadi proses regulasi dari hormon tiroid kan dimulai dari di hipotalamus. Anda akan mengeluarkan tirotropin releasing hormone ya. Kemudian tirotropin releasing hormone akan menstimulasi sel tirotropin di pituitary anterior ya untuk melepas TSH, thyroid stimulating hormone ya. Jadi dilepas masuk ke sirkulasi ya, kemudian dia akan berikatan, TSH akan berikatan ya, kalau dia sampai pada tiroid dia akan berikatan dengan reseptornya, TSH reseptor ya. Dengan adanya ikatan ini nanti akan terjadi proses aktivasi dari CAMP yang ada di kelenjar tiroid dan itu akan menginjus proses absorpsi akan menginjus proses absorpsi dari iodida ya, dan akan nanti menginjus juga apa interaksi ya tiroglobulin dengan iodin apa namanya iodinasi iodida menjadi tiroglobulin yang teriodinasi kemudian membentuk T3 dan T4. Jadi untuk pembentukan T3 T4 posisinya di sini, tapi untuk prosesnya akan distimulasi dari hipotalamus sendiri ya. Nah, kalau sudah dikeluarkan T3 T4, maka T3 T4 ini ya nanti akan memberikan umpan balik ke hipotalamus Anda untuk disintesa atau tidak ya. Jadi kalau di sini jumlahnya tinggi cukup maka akan feedbacknya negatif. Jadi stop apa pelepasan TRH kan begitu ya. Begitu juga ke
pituitary ya. Jadi juga ada feedback negatif ke pituitary untuk menstop untuk pelepasan TSH. Ya, jadi ada satu siklus sendiri yang akan ngatur kapan apa namanya harus diproduksi, kapan harus di stop ya. Jadi kalau kadar di dalam darah Anda kurang, maka nanti ini ada feedbacknya adalah feedback positif. Jadi akan menginjus pelepasan TRH, kemudian pelepasan apa TSH-nya akan dinaikkan dan harapannya adalah tiroid hormonnya akan muncul gitu ya dan memenuhi kebutuhan. Oke. Tadi sudah ya untuk struktur dari T3, T4 dan reverse T3. Kok balik lagi ya kayaknya. Ya. Jadi untuk prosesnya, jadi dari darah Anda ya nanti akan terjadi tadi kalau ada apa namanya ada satu apa namanya TSH berikatan dengan reseptornya akan ada efek yaitu terjadi uptake iodida ya, kemudian iodida akan dioksidasi menjadi iodin dan di sana juga akan ada apa namanya reaksi antara tiroglobulin ya dengan iodin akan membentuk jadi mono apa namanya mono monoiodotiroksin ya, kemudian diodotiroksin ya, kemudian nanti kalau MIT bergabung dengan DIT akan membentuk T3 dengan 2 molekul DIT akan membentuk T4 ya. Jadi setelah nanti terbentuk dia akan masuk ke sel-sel yang ada di apa namanya kelenjar tiroid ya, kemudian kalau ada perintah stimulasi keluarkan maka nanti akan terjadi sekresi T3 dan T4 ya. Jadi untuk produksinya yang terbesar adalah T4 ya. Jadi produksinya terbesar adalah T4 dan sekali lagi untuk proses produksi tadi dibutuhkan iodin ya. Jadi kebutuhan iodin seseorang sekitar 150 mikrogram per hari ya. Sedangkan dari jumlah itu yang masuk ke kelenjar tiroid adalah sekitar 120-an ya. Jadi sehingga karena ini adalah komponen utama untuk membentuk hormon tiroid, maka kalau kita intake dari iodinnya kurang ya pasti kita juga akan bisa mengalami defisiensi dari hormon tiroid ya. Ya, jadi dari proses tadi jadi apa namanya dari diodin monotiroid dengan tiroksin akan menjadi MIT ya. Kemudian bisa juga tadi dari MIT akan gabung menjadi 2, jadi apa namanya 2 kali iodinasi berarti diodotirosin, kemudian dari gabungan MIT dan DIT akan menjadi T3 atau 2 diodotironin akan menjadi T4 ya. Ini adalah profil kinetik dari hormon T4 dan T3. Dari sini kelihatan volume distribusi dari T3 lebih besar ya. T3 lebih besar artinya kan berarti dia akan ke jaringan-jaringan yang lebih perifer, akan sampai di sana ya. Dan tadi memang apa namanya jumlah
yang terbesar adalah T4 ya, yang disekresi. Ya. Kemudian untuk clearance metaboliknya, kalau Anda lihat di sini ya, memang lebih besar, tapi clearance-nya besar, sangat besar ya, sehingga konsekuensi adalah di waktu parunya dia lebih pendek dibandingkan T4 ya. Kemudian untuk ini kadar serum dari T3 T4, tetapi kalau kadar kadang-kadang kita ikuti ya dari masing-masing laboratorium ya. Karena biasanya nilai normalnya bisa sedikit berbeda. Kemudian biasanya di data lab di sana juga ada lab itu biasanya tidak hanya T3 T4 tapi ada T4 saja atau total T4, tapi ada juga FT4 atau FT3. Jadi kalau di sini ada tulisan FT4 itu artinya T4 yang free, yang bebas ya. Kemudian nah di sini Anda lihat ini adalah obat dengan ikatan protein yang sangat-sangat tinggi. Ya, 99,96% untuk T4 dan 99,6% untuk T3. Jadi sangat-sangat tinggi, sehingga kalau ada satu penggunaan bersama obat lain, maka awareness harus diberikan ya. Kemudian untuk potensinya T3 jauh lebih besar ya. T3 jauh lebih besar untuk potensinya. Oke, jadi sekali lagi tadi yang disekresi utama adalah T4 ya, dan T3 itu hanya sekitar 20%-an atau 1/4 dari hormon tiroid yang diproduksi di kelenjar tiroid. Tetapi nanti kalau Anda lihat di sirkulasi, maka T3 itu juga relatif tinggi karena dia nanti adalah konversi dari T4 ya. Oke, jadi untuk ikatan protein tadi saya sampaikan, yang utama adalah thyroid binding protein. Ya, walaupun di sana ada transterin, ada juga albumin, role dari albumin di transportasi untuk obat ini. Ya. Kemudian walaupun ikatannya tinggi, tapi kalau Anda lihat tadi T-setengahnya juga relatif pendek ya. Jadi kalau Anda lihat T-setengahnya di sini 1 hari dan 7 hari. Ya, padahal ikatannya sangat tinggi kembali. Tapi nyatanya pada saat di mana dia beraksi, obat ini siap untuk dilepas. Ya. Kemudian masuk ke dalam sel dan akan mengaktifkan dari proses yang ada di sel tersebut ya. Eliminasi utamanya adalah nanti dengan lewat deiodinasi ya, yang dieskresi lewat biliar. Jadi akan dieskresi dikeluarkan lewat feses Anda. Ya. Untuk afinitasnya T3 punya afinitas yang lebih tinggi, sehingga tadi potensinya jauh lebih tinggi ya. Jadi afinitas dengan reseptornya itu 10 sampai 15 kali ya. Terus tadi saya katakan juga bahwa di dalam sirkulasi T4 juga akan dikonversi menjadi T3. Dan hasil konversi T4 menjadi T3 itu berkontribusi sekitar 83% dari T3 yang ada di sirkulasi. Ya. Sehingga nanti di kasus-kasus hipertiroid yang mana
apa namanya T3-nya tinggi gitu ya, atau manifest hipertiroidnya tinggi, maka bisa jadi ada obat nanti yang terpilih yang dia bisa mengeblok konversi dari T4 ke T3 ya. Jadi enzimnya adalah deiodinasi. Di sana ada 3 tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 ya. Kalau kita lihat nanti kita lihat apa namanya di tabel ini. Jadi ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 dari enzimnya, dan ini adalah lokasinya ya. Jadi ada di tiroid, ada di liver, di ginjal, kemudian di pituitari sendiri, di tiroid, di otak kita, di CNS, jaringan lemak kita ya. Ini juga pada apa namanya fetus ya. Nah, di sini apa namanya untuk substratnya utamanya adalah yang tipe 1 tuh untuk T3 ya. Kemudian yang untuk tipe 2 T4 ya, juga ini tadi RT3, tapi kemudian yang tipe 3 itu untuk T3 T4 begitu ya. Sehingga apa dampaknya terhadap ini ya otomatis kalau dia apa namanya enzim ini ada, maka dia akan apa namanya mempercepat hilangnya T3 ya. Di sini juga T3 utamanya, dan ini juga untuk T3 dan T4 ya. Dari apa enzim ini ya yang terpengaruh oleh apa namanya PTU hanya yang apa namanya tipe 1 yang ada di tiroid, liver, dan kidney ya. Jadi kalau susceptible to apa namanya PTU artinya diblok gitu ya. Jadi enzim itu tidak bisa bekerja kalau ada PTU, sedangkan PTU tidak berpengaruh pada yang deiodinase pada tipe 2 dan tipe 3. Oke. Apa dampak dari hormon apa namanya tiroid, Anda sudah tahu ya, meningkatkan metabolik basal. Jadi kalau Anda lihat tampilan pada pasien hipertiroid biasanya gimana? Tampilan pasien dengan hipertiroid. Alamak. Pernah tahu? Oh iya. Garut. Ada yang pernah tahu pasien tampilan dari kalau Anda melihat seseorang kemudian apa namanya dia dengan hipertiroid gitu seperti apa ya kira-kira pasiennya? Kurus mungkin, Prof. Kenapa? Aku lah Kurus, betul ya. Karena basal jadi metabolisme pasien ini sangat-sangat tinggi ya. Jadi sangat tinggi, bahkan kadang-kadang makan bisa menjadi berkali-kali, tapi biasanya tetap aja orangnya langsing gitu ya. Kemudian juga apa namanya berpengaruh terhadap juga profil lipid juga berpengaruh, nanti juga ke protein juga berpengaruh ya. Dia dikatakan punya permissive effect pada katekolamin ya. Jadi kalau apa namanya ada kan tubuh kita ada katekolamin, tetapi dengan adanya hormon tiroid efeknya akan lebih meningkat ya, sehingga ini yang disebut permissive effect on katekolamin ya. Pada anak-anak hati-hati pertumbuhan anak ya. Jadi tadi saya katakan kalau kurang bisa kretinisme ya pada anak-anak ya. Kemudian juga apa namanya tiroid punya efek pada
apa namanya, fetus ya, termasuk untuk pematangan otak ya. Pada orang dewasa ke CNS juga bisa berpengaruh pada mood begitu ya. Kemudian apa namanya, pergerakan biasanya di pasien juga akan tampak tremor ya. Kebalikannya nanti kalau dengan yang hipotiroid ya. Kemudian ke Oh iya, sistem timbangan apa manual. namanya, produksi ya, reproduksi juga akan berpengaruh ya, bisa mempengaruhi Timbangan fertilitas, timbangan ovulasi maupun menstruasi pada wanita. vintage. Semua organ banyak sekali ya organ yang apa terkena dampak ya dari apa hormon tiroid. Jadi mulai dari jantung ya tadi efek dari katekolamin akan meningkat ya, dan tentunya nanti akan heart rate ya, stroke volume ya, cardiac output dan kontraktilitas juga akan bisa berubah ya. Pada paru-paru juga, pada otot ya, pada metabolisme tadi sudah disebutkan juga hati-hati ini juga aktivitas NAK-ATPase juga meningkat ya. Dan nanti banyak hal ya yang terjadi karena ada peningkatan dari aktivitas NAK-ATPase ya. Oke, kepada pertumbuhan anak juga berpengaruh ya, sehingga kembali apa namanya harus menjadi perhatian ya. Jadi apa namanya pada osteoklas ya, jadi sehingga kalau anak-anak yang terkena maka nanti juga akan berpengaruh ya terhadap pertumbuhannya. Tidak boleh dicampur dengan Oke, untuk apa cek lab ya, untuk apa namanya data lab biasanya itu T3, T4, FT3, FT4. Tapi dari kondisi lapangan yang ada saat ini yang banyak dilakukan adalah yang FT4 ya. Dan itu biasanya juga terkait dengan pembiayaan. Selain itu, selain FT4 biasanya TSH ya. anak timbang Jadi ini profil apa nih namanya? kalau dilihat dari Memakai tayangan apa namanya kondisi hipo dan hipertiroid ya. Kalau hipotiroid terkait dengan T3, T4 biasanya rendah ya. Kalau hipotiroid berarti kan produksi hormon T3, T4-nya rendah. Tapi bisa juga nanti di sini katakan T3-nya rendah ya. Tapi kebalikannya pada pasien hipertiroid maka kedua hormon ini akan tinggi ya. Setara ya, selaras untuk yang free T3 dan T4. Jadi yang ini kalau ada F, maaf tadi saya salah di depan ya. Kalau F itu berarti free ya. Jadi yang bebas. Jadi T3 dan T4 bebas, rendah ya. Kalau yang untuk hipertiroid T3, T4 bebasnya akan tinggi. Ya. Kebalikannya untuk TSH ya, dari T3, T4 dibalik apa kalau dilihat dari TSH apa namanya yang rendah T3, T4-nya rendah kan TSH-nya kan akan apa karena responnya kurang maka TSH-nya kan akan dipicu sehingga biasanya TSH-nya akan tinggi ya. Kebalikannya pada hipertiroid T3, T4-nya tinggi ya, dan dia akan ngasih feedback apa namanya balik gitu ya, sehingga nanti TSH-nya akan rendah. Oke, kemudian terkait dengan iodin uptake, jadi tadi kan untuk produksi hormon tiroid itu kan butuh iodin ya. Kemudian kalau apa namanya uptake berarti ambilan iodinnya, jadi ada nanti biasanya foto begitu ya untuk di area tiroid seperti apa gambaran ambilan dari iodinnya ya.
Kalau uptake-nya rendah, itu berarti fungsi, nanti menunjukkan fungsi ya. Jadi fungsi dari fungsi atau aktivitas dari tiroidnya itu rendah ya. Sedangkan yang hipertiroid berarti aktivitasnya tinggi di sana. Jadi ambilannya tinggi. Ya. Kemudian antibodi terhadap tiroglobulin biasanya dua-duanya ada, antibodi terhadap TPO-nya juga dua-duanya ada, peluangnya ada gitu ya. Oke, kemudian kalau yang lain-lain relatif tidak dilakukan uji kalau di Indonesia ya. Biasanya ada T3, T4, FT3, FT4, TSH, kemudian kalau iodine uptake masih dilakukan. Oke, itu tadi Pak Ali untuk tiroid. Ada yang mau didiskusikan? Tahapannya ya? Ya, kalau enggak saya masuk ke Hyperthyroidism dan tirotoksikosis. Ya. Kalau ada istilah hipothyroidism itu artinya kondisinya kalau diukur tiroidnya, hormon tiroidnya tinggi, ya. Dan tingginya hormon tiroid itu disebabkan karena aktivitas dari kelenjar tiroidnya, ya. Jadi T3 T4-nya tinggi dan aktivitas dari tiroidnya memang tinggi, ya. Case yang paling banyak adalah Graves disease ya. Jadi nanti saya untuk yang S1 saya hanya fokus pada Graves disease saja. Sedangkan ada istilah tirotoksikosis ya. Kalau ada tirotoksikosis ya, jadi T3 atau T4-nya tiroidnya, hormon tiroidnya tinggi ya. Nah, tingginya ini bisa disebabkan karena aktivitas dari kelenjar tiroidnya meningkat atau tidak meningkat. Ya. Jadi kalau tirotoksikosis yang jelas T3, T4-nya meningkat pada pasien ini. Tapi tidak selalu berkait dengan aktivitas dari kelenjar tiroid ya. Jadi bisa bukan karena aktivitas dari kelenjar tiroid atau sintesis hormon tiroidnya. Ya. Kebanyakan adalah disebabkan karena intake dari hormon tiroid. Ya, jadi kalau ada pasien-pasien hipotiroid, kemudian dia dapat T4 ya dari luar, maka bisa jadi itu juga nanti akan menyebabkan tirotoksikosis ya. Nah, yang lain adalah kalau terkait adanya tiroiditis, jadi ada peradangan pada kelenjar tiroid, maka juga akan bisa menyebabkan tirotoksikosis, jadi peningkatan T3 dan T4. Nah, dari epidemiologinya cukup rendah sih kalau dibandingkan yang diabetes ya. Kalau diabetes kan bisa sampai 10% dari populasi ya. Jadi ini setengah sampai 2% dan insidennya pada wanita lebih besar. Ya. Kemudian ada juga istilah nanti Anda akan temui kadang-kadang di klinik ada subklinis hipertiroid. Ya, jadi ternyata 0,7% pasien mengalami subklinis hipertiroid. Jadi kalau hipertiroid tadi kan T4-nya
tinggi, tapi di sini T4-nya tinggi, normal, tetapi TSH-nya rendah, ya. TR rendah. Jadi ada manifest penekanan ke TSH, gitu ya. Jadi ininya rendah, tetapi T4-nya normal. Tapi dinyatakan 0,5% dari populasi juga hipertiroid, jadi nyata, hipertiroidnya itu nyata. Jadi kalau ini yang secara klinis nyata, TSH-nya rendah, T4-nya tinggi. Ya, jadi kalau ini tinggi, otomatis kan akan memberi feedback negatif ke TSH, kan seperti itu ya. Data di Indonesia menyatakan 0,6% ya insidennya pada perempuan dan 0,2% pada laki-laki ya. Dan kalau dilihat dari sebaran umur ini kok ya relatif rata ya, dari mulai usia 15 sampai 35 tahun lebih. Kalau dari kategorinya ya, jadi ada hipertiroid primer, ada tirotoksikosis tanpa hipertiroid, jadi enggak karena aktivitas dari tiroidnya untuk sintesis tiroid, dan ada secondary. Ya, jadi kalau yang primer problemnya adalah di kelenjar tiroidnya sendiri. Ya, jadi problemnya di lebih utamanya lebih di kelenjar tiroidnya sendiri. Sedangkan yang ini kebanyakan tadi karena obat-obatan juga berpengaruh ya. Jadi hati-hati ya. Ada banyak obat, misalnya amiodaron. Ada tahu amiodaron untuk apa? Amiodaron itu obat untuk apa? Ada yang tahu? Farmakologinya? Untuk aritmia, Prof. Ya, untuk aritmia biasanya atrial fibrilasi. Ya. Dan kalau Anda baca ya, mungkin AF nggak akan Anda dapatkan ya di tingkatan S1 maupun kalau profesi dari kuliah enggak. Ya, kemudian diuji kompetensi nggak masuk juga. Ya. Tetapi tolong Anda aware gitu ya. Karena kalau di obat amiodaron nanti Anda bisa lihat ini ya, berapa jumlah iodiumnya. Sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Itu kalau nggak keliru dari sekali intake amiodaron itu sudah intake kita iodium itu bisa sampai, seingat saya, 150 kali dari kebutuhan harian. Ya. Padahal nanti kalau ada kondisi kelebihan iodin, tadi salah satunya menginjus hipertiroid ya. Tapi kalau kebanyakan nanti juga hipotiroid ya. Kemudian biasanya kalau ngomong secondary itu adalah hipertiroidnya bukan disebabkan karena di kelenjar, biasanya di luar dari itu bisa di pituitary-nya atau di yang lainnya ya. Jadi seperti itu, tapi kita nggak akan mendiskusikan ya terkait dengan berbagai jenis dari hipertiroid ya. Graves' disease. Ya. Tadi ada etiologi ya, untuk cek etiologinya apakah ini hipertiroid karena aktivitas dari kelenjar tiroid kita meningkat atau tidak, maka bisa dilakukan dengan melihat dari uptake iodin yang radioaktif. Jadi uptake iodin yang dilabel. Uptake iodin yang dilabel. Jadi kalau ada peningkatan ambilan itu artinya hipertiroidnya adalah karena endogen
ya. Tapi kalau ambilannya rendah, tapi kondisinya hipertiroid atau apa namanya tirotoksikosis gitu ya, maka itu bukan tingginya dari hormon tiroid, itu bukan karena apa namanya kemampuan kelenjarnya untuk mensintesis ya. Dan biasanya kembali itu adalah karena dari luar atau kausa yang lain gitu ya. Maka apa namanya pada kondisi tirotoksikosis, kalau ini berkait dengan fungsi gitu ya. Jadi tirotoksikosis itu kan satu, tadi kan bukan karena kelenjar tiroidnya, yang kedua adalah karena kelenjar tiroidnya. Nah, kalau kausanya kelenjar tiroidnya, maka ini nanti data ini akan mengarahkan terkait dengan manajemen terapi. Ya, jadi bagaimana menurunkan sintesa, bagaimana menurunkan sekresi, dan atau kombinasi keduanya. Jadi nanti kalau apa namanya ada ambilan dari iodin radioaktif tadi ya apa namanya ini adalah beberapa apa namanya kondisi yang melatar belakangi atau yang menyebabkan ya. Kalau turun ini adalah kondisi juga yang melatar belakangi terjadinya apa namanya tirotoksikosis ya, tapi bukan karena kelenjar tiroid ya. Oke ya, jadi kalau apa namanya ini ada beberapa gambaran ya. Jadi tadi proses produksi ya, sintesis, sekresi dari hormon tiroid adalah di kelenjar tiroid kita ya. Dan tadi untuk proses produksi membutuhkan iodin ya. Jadi di sini ditunjukkan kalau aktivitas tinggi di kelenjar itu maka berarti ambilannya iodinnya jauh lebih tinggi daripada kondisi normal. Ya, ini juga gambaran pada kasus yang lain jadi toksik adenoma ya, berarti ada apa namanya adenoma di sana ya, kemudian juga ada toksik mononukleus goiter, jadi mononukleotidur. Jadi di sini juga banyak nodul-nodul ya terkait dengan apa namanya tiroidnya. Ya. Jadi biasanya kalau klinisi melakukan screening ya, jadi kalau ada kondisi hipertiroidisme ya tanda atau gejala hipertiroidisme maka di sana akan dilihat. Jadi kalau hipertiroid kan TSH-nya rendah. Ya. TSH rendah apa namanya T4, T3-nya apa namanya bisa meningkat atau bisa juga normal. Ya, kalau yang ini berkait apa namanya KCA kita tidak omong ini ya. Kemudian dilakukan tes ini. Ya, seperti apa uptake-nya? Ya, uptake iodinnya. Kalau apa namanya rendah, ya berada. Jadi ngomong tiroid itu tidak hanya oleh hormon tiroid ya, tetapi ternyata di sana juga ada berbagai organ tubuh kita yang berkontribusi, tetapi yang mayoritas adalah di tiroid ya. Itu kalau ada uptake-nya rendah bisa ini ya penyebabnya, tapi kalau uptake-nya tinggi maka di sana juga apa namanya dilihat kalau homogen biasanya adalah karena Graves disease. Ya, jadi uptake-nya bilangnya tinggi berarti produksinya tinggi, sedangkan kalau apa namanya tidak homogen jadi ada nodul-nodul seperti ini, maka nanti juga diagnosanya akan berjalan ke yang lain. Yang menentukan bukan yang jelas bukan ke arah Graves disease. Oke, kita masuk ke Graves disease sendiri. Jadi penyebab yang paling lazim untuk hipertiroid ya
dan dia juga ada autoimun ya, merupakan suatu autoimmune syndrome ya, yang nanti manifestnya adalah kadar tiroidnya tinggi ya, dan nanti ada beberapa manifestasi yang kita bisa lihat pada pasien ini. Kemudian di sini juga terjadi produksi atau muncul atau tampak antibodi terhadap reseptor TSH. Ya. Jadi kalau ada antibodi ini antibodi ini akan menstimulasi reseptor TSH sehingga nanti sintesis dan rilis dari hormon tiroidnya akan meningkat. Ya, jadi autoimun ada antibodi terhadap TSH reseptor. Ya. Jadi sekali lagi tadi T3, T4 akan meningkat, ya kebalikannya TSH-nya akan turun. Ya. Jadi kalau dites maka biasanya tesnya ini ya, jadi antibodi kan itu IgG kan, ya. Jadi positif TSH reseptor IgG, ya. Oke, kemudian ini adalah antibodi tadi juga punya efek ya, beberapa hal terkait dengan mengaktifkan fibroblast di area orbital kita, kemudian akan terjadi proliferasi ya dan diferensiasi ya, sehingga nanti juga akan memunculkan nanti ya, karena ada efek ini maka juga akan ada lemak-lemak ya, penumpukan lemak ya pada daerah orbital kita dan juga pada jaringan otot kita ya, sehingga dari kondisi ini maka kita akan bisa lihat kenapa kok terjadi manifestasi eksoptalmus ya, matanya lebih menonjol ya, kemudian seakan-akan ada tarikan kelopak mata kita itu lebih tertarik gitu ya. Kemudian juga terjadi pada mata terjadi diplopia. Ya. Kemudian mixed edema ya, jadi ada edem pada daerah pretibial, biasanya daerahnya daerah betis gitu ya. Jadi karena di sana tadi adalah ada antibodi TSH reseptor ya, dan berpengaruh pada glikoaminoglikan ya. Kemudian dinyatakan juga di sana ada antibodi terhadap anti tiroksin peroksidase. Jadi ini kan yang enzim yang akan memecah dari tiroid kan begitu ya. Tampilannya jadi khas biasanya daerah mata ya, jadi matanya lebih menonjol dibandingkan ini, kemudian di daerah sini biasanya daerah betis ya ini ya, itu ada odem, terus kemudian di ujung dari kuku, jari-jari itu gemuk-gemuk gitu yang kita sebutnya akropasi. Ya, nanti coba kita lihat ya. Nah, gejalanya apa pada hipertiroid? Jadi nggak bisa dengan panas sedikit ya, berat badannya ngedrop banyak biasanya ya, nafsu makan, berkeringat terus ya, tapi juga gampang lelah ya. Jadi gampang lelah, kemudian juga di kuku ini juga kelihatan ya. Pada mata tadi sudah tunjukkan, pada kardiovaskular efek dari tone dari katekolamin akan meningkat sehingga kita pahami akan muncul kondisi-kondisi seperti itu ya. Kemudian pada otot biasanya juga paling gampang tremor ya. Jadi kalau ngetes biasanya taruh kertas di atas telapak tangan ya, kemudian diamati dia akan bergetar terus enggak
biasanya itu. Kalau pasiennya biasanya dengan kondisi hipertiroid, maka akan kertas ini akan bergetarnya kelihatan sekali gitu ya. Kemudian juga ada efek ke psikiatri. Ya, ada rasa cemas, jadi jauh lebih gampang cemas gitu ya. Depresi pada pasien-pasien dengan hipertiroid ya. Emosinya tidak stabil ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bergaul atau Anda mungkin di keluarga ada pasien ya atau seseorang dengan kondisi hipertiroid ya, mestinya lingkungannya ya yang harus memahami ya. Ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Kalau ini, jadi pasien-pasien hipertiroid kalau di lapangan ya, mungkin apalagi di apotek itu juga relatif jarang kita temui ya. Kami saja misalnya kami di rumah sakit UNER itu pasiennya kalau untuk yang rawat jalan juga tidak terlalu besar, apalagi yang rawat inap ya. Kami baru dapatkan yang cukup besar itu adalah kalau di Surabaya di Rumah Sakit Dr. Sutomo kita dapatkan jumlah pasien yang cukup besar ya. Tapi kalau di tempat lain masih jumlah pasiennya itu nggak terlalu banyak ya. Apalagi yang rawat inap gitu. Tapi kami pernah temukan rawat inap gitu ya. Masuknya dengan masuk dengan kondisinya itu untuk berjalan nggak mampu sudah. Dan biasanya kalau ada kasus-kasus seperti ini, maka biasanya keluarga akan manggil ambulan gitu ya. Karena tiba-tiba memang nggak ada kemampuan ya, nggak ada kemampuan untuk menggerakkan ototnya gitu ya. Sehingga biasanya takutnya kan kalau kita angkat sendiri gitu ya. Misalnya kita mau bawa ke mobil, kita angkat sendiri. Takutnya adalah ada saraf-saraf yang kejepit gitu ya pada saat kita meletakkan kembali gitu. Nah, biasanya mereka mengambil ambulan ya. Cara ngambilnya seperti orang diserok gitu ya dari atas sama bawah kemudian diangkat kan begitu ya. Tapi kita temukan ini ya. Jadi ada paralise karena tirotoksik ya. Kenapa? Ya, tadi kan salah satu manifestnya itu adalah pada otot ya. Jadi ada otot ya, kemudian juga di sana ditambah ternyata tadi kan ada aktivasi NAK-ATPase ya. Jadi di sini ternyata akan terjadi manifest hipokalemi ya. Karena ternyata kenapa kok terjadi hiperkalemi pada hipertiroid terjadi shifting ya kalium dari ekstraseluler ke intraseluler ya. Sehingga nanti profil kaliumnya akan ngedrop tiba-tiba ya. Kemudian ada kondisi lain yang bisa memperberat hipokalemi kalau pasiennya juga intake karbohidratnya tinggi dan juga olahraga yang berat ya. Nah, terapinya apa? Terapinya adalah satu kalau pasiennya memang positif hipertiroid ya tiroidnya dikoreksi ya, diterapi gitu ya. Kemudian yang kedua kan hipokalemi. Hipokalemi ya harus segera diberikan kalium. Ya. Jadi untuk pasien-pasien ini yang tadi itu masuk gitu ya, sudah nggak bisa mengangkat badan sendiri gitu ya. Begitu masuk rumah sakit di ruangan baru masuk nanti kaliumnya kan infus ya. Jadi Anda lihat cara pemberian kalium. Jadi
kaliumnya diinfus, ya nggak sampai 2 jam, dia sudah normal kembali. Ya sudah normal kembali gitu ya. Tapi kan nggak boleh KRS ya karena pasti biasanya akan dilakukan observasi. Tapi dari sisi kemampuan dia untuk bangun, beraktivitas dan lain-lain itu sudah normal ya. Jadi koreksinya karena kaliumnya rendah ya dia harus dilakukan koreksi kalium ya. Dan tentunya adalah hipertiroidnya kendalikan ya. Kemudian juga ada role ini spironolakton, berarti kan kalau digunakan spironolakton maka untuk peluang ekskresinya kan lebih kecil lewat urin. Kemudian juga propranolol punya role ternyata untuk mencegah shifting kalium ke dalam sel ya. Jadi nanti propranolol punya beberapa role ya pada kondisi hipertiroid ya. Oke, ini tadi saya ambil dari materinya Dr. Jongke ya. Jadi kembali, jadi ujung-ujung jari tadi akropasi ya. Ini ada pada pasien ya, matanya memang lebih menonjol keluar dan pada tibianya akan ada odim ya. Oke. Untuk tirotoksikosis. Jadi tirotoksikosis itu bukan kondisi yang aman untuk pasien ya, itu kondisi emergensi ya untuk pasien. Nah, untuk itu harus dilakukan terapi gitu ya. Tujuannya apa? Adalah untuk mengeliminasi kelebihan dari hormon tiroid. Ya, hormon tiroidnya segera berkurang dan meminimalkan gejala dari tirotoksikosis ya, dan juga konsekuensi jangka panjang dari hipertiroid ya. Obatnya apa namanya? Ya, obatnya apa? Kalau untuk tirotoksikosis bisa Thiamazol, PTU ya, Thiamazol, PTU, kemudian radioaktif iodin dan ada tindakan pembedahan. Ya. Jadi untuk Thiamazol ada metimazol ya. Ada metimazol, nanti Anda bisa baca lebih dan kurangnya dari obat ini apa. Ya. Kemudian yang kedua PTU ya. PTU nanti kalau Anda eksplor lebih nanti untuk pasien-pasien yang hamil di trimester pertama maka biasanya PTU akan terpilih ya. Kemudian radioaktif iodin ya. Jadi bisa diberikan iodin atau di radioaktif iodin gitu ya. Maka ini juga akan memiliki penyembuhan yang lebih cepat, tetapi hati-hati dia juga akan bisa menyebabkan hipotiroid ya. Karena iodin tinggi itu justru ngeblok nanti ya. Kemudian juga banyak tindakan yang dilakukan adalah dengan pembedahan ya. Kalau misalnya goiternya cukup besar ya, jadi ini akan dilakukan. Oke, dari obatnya ya. Ini yang Thiamazol ya, dan yang ini adalah yang tadi PTU. Oke. Kalau Anda lihat tadi dari proses pembentukan hormon tiroid ya, dari proses uptake iodin kemudian akan dikopling dengan tiroglobulin menjadi DIT-MIT gitu kan, dan T3 T4 gitu ya. Anda lihat untuk metamizol ya atau
tadi metimasol maupun karbimasol, dia punya efek ngeblok ini ya, kopling namanya iodin dengan tiroglobulin, apapun kemudian kopling lanjutannya menjadi mid atau dit, ya, kemudian atau menjadi T3 atau T4 itu akan bisa diblok oleh metimasol dan PTU. Ya. Sedangkan PTU ini kebalik ini ya. Kalau mestinya ini T4 akan menjadi T3. Ini kebalik. Ya, jadi PTU beta blocker itu punya efek untuk ngeblok T3 T4 menjadi T3. Ya. Untuk obat-obatnya sendiri tadi saya sampaikan tionamid, ya, tadi metimasol, karbimasol gitu ya. Kita tadi sudah tunjukkan bahwa PTU dia punya kelebihan bisa ngeblok blok konversi T4 menjadi T3. Ya. Oke, kemudian ini terkait dengan waktu parunya yang metimasol lebih panjang dan dia lebih poten. Ya, kamu betul. Oke, nah tadi untuk yang pada kehamilan kan biasanya untuk utamanya trimester pertama ya, maka biasanya ya dihindarkan penggunaan MMI. Ya, digunakan adalah ya. Sedangkan potensinya metimasol jauh lebih poten dibandingkan PTU. Ya. Kemudian dosisnya ada initial dose, kemudian ada maintenance dose. Ya. Jadi biasanya untuk pendosisan yang tidak khas, Anda tidak diminta untuk menghafalkan ya berapa miligramnya enggak dilakukan ya. Kalau dilihat dari sini maka biasanya di dosisnya adalah dosis terbagi, tetapi dari berbagai reference kajian juga menunjukkan untuk once daily dose, jadi dosis sehari diberikan sekali saja tidak terbagi itu juga tidak masalah ya. Kemudian terapinya nah kalau pada diabetes kemarin terapi itu enggak ada istilah sembuh ya. Tapi kalau untuk tiroid itu ada ya. Jadi kita bawa ke pasien ke kondisi eutiroid, kemudian nanti kita ikuti ya sampai 12 bulan, kemudian tidak relapse lagi, maka nanti obatnya bisa dihentikan. Ya. Kemudian ada dosis maksimalnya. Nah, untuk terapi ini ya kalau ada, walaupun tadi bisa kita bawa ke kondisi eutiroid, tapi untuk terjadinya kondisi eutiroid itu tidak terjadi dalam waktu singkat. Ya, sekitar 4 sampai 8 minggu. Ya, 4 sampai 8 minggu baru nanti tiroidnya akan normal. Nah, sehingga dari sana baru nanti akan dilakukan cek ya, dicek untuk T4-nya biasanya yang dipantau adalah T4 ya. Mau T3 bisa tetapi yang pokok adalah T4-nya. Ya, jadi tidak bisa jadi misalnya saya kena hipertiroid kemudian gunakan anti tiroid kemudian 3 hari kemudian saya pengen cek normal enggak, maka enggak ya. Jadi sekitar 4 sampai 8 minggu kemudian nanti dicek, kemudian perlu diubah enggak dosisnya adalah didasarkan pada nilai T4. Untuk efek samping nanti silakan Anda baca sendiri. Yang jelas yang untuk MMI tadi atau metimasol itu punya efek pada kongenital ya, sehingga dihindarkan utamanya pada trimester yang pertama.
Kemudian yang lain ada iodida, jadi preparat iodin gitu ya. Jadi dia kerjanya akan ngeblok ya rilis dari hormon tiroid ya, menghambat biosintesis tadi ya. Kemudian dia juga punya efek menurunkan ukuran dan vaskularisasi dari kelenjar. Ya. Sehingga sering sekali pasien-pasien yang akan jalani operasi tiroid, maka dia dapat ini, preparat iodin. Ya. Jadi yang akan jalani operasi. Jadi tujuannya adalah menurunkan ukuran dan vaskularisasi dari kelenjar tiroid yang di sana, sehingga nanti akan lebih memperjelas untuk dilakukan tindakan bedahnya. Oke, kemudian kalau digunakan iodid untuk hipertiroid, maka biasanya perbaikan muncul di hari kedua sampai ke-7 ya, dan bisa dicek dari T4 dan T3-nya ya. Sediaannya ada larutan kalium ya, larutan kalium, atau kalau dulu di kuliah itu ada istilahnya membuat solusi olugoli. Saya nggak tahu sekarang apakah masih ada atau tidak ya. Kemudian dosisnya ya mulai dengan sekian, kemudian nanti akan diberikan ya sekitar 1-2 minggu sebelum operasi ya. Jadi kalau ada untuk tindakan operasi diberikannya adalah 7-14 hari sebelum operasi ya. Tapi kalau nanti case-case tertentu hipertiroid yang berat bisa juga diberikan ini ya, biasanya 2-7 hari dicek T3 T4-nya. Oke, tapi nanti kalau pemberian ini juga bukan tanpa risiko, ada beberapa efek samping ya. Nanti Anda silahkan baca. Obat yang berikutnya yang banyak digunakan di tiroid, beta blocker ya. Untuk beta blocker tadi kan ada efek meningkatkan tone dari katekolamin ya. Jadi dengan diberikan kan efeknya dari hipertiroid kan palpitasi ya, ada palpitasi, berdebar-debar, kemudian tremor kan seperti itu ya, kemudian nggak tahan. Nah, dengan adanya beta blocker itu paling tidak terkait misalnya palpitasi itu akan menurun ya. Tadi juga sudah disebutkan ya, dia punya ngeblok ya, mampu melakukan blocking T4 menjadi T3 ya. Oke, biasanya juga ada di ejang terapi tambahan untuk anti tiroid, dan biasanya kalau pasien-pasien hipertiroid dapat beta blocker juga ya. Oke, obat ini karena beta blocker maka tentunya Anda bisa pahami dari farmakologi, maka tidak untuk pasien heart failure yang dikompensasi ya. Juga hati-hati pasien kalau asma on beta 2 agonis ya, itu kontraindikasi ya. Jadi kalau misalnya pasiennya asma dapat dia salbutamol ya, kemudian ternyata dia juga ada belakangan hipertiroid dapat beta blocker. Nah, kalau ada attack asmanya ya dia nggak akan bisa ya gunakan salbutamolnya, karena kalau dia gunakan reseptornya sudah diblok ya. Ya, kemudian kontraindikasi ya pada kondisi ini, kemudian juga ada peluang untuk perpanjangan gestasi. Jadi bayi cukup umur tapi kok agak tertunda ya kelahirannya. Nah, itu bisa dikarenakan karena beta blocker punya efek itu. Oke, kemudian ini tadi terkait dengan iodida, tadi juga punya blok di sini dan ngeblok di pelepasan sini juga ya. Kemudian konversi T4 menjadi T3
tidak hanya beta blocker, tapi dia juga punya misalnya kortikosteroid. Ini juga ada ya efek ke sini. Ya. Nanti ada kondisi-kondisi yang memang salah satunya adalah menggunakan kortikosteroid. Terus apa satu edukasi? Terus itu cuma sering mencetak. Oh. Ini kecil-kecil kan? Gini, mau ketawa yang kecil. Aku nggak apa-apa ya kualitas, tapi nanti. Kemudian ada kondisi yang pasien mengalami badai tiroid, ya, jadi tiroid storm. Nah, obat-obatnya bisa digunakan biasanya ini ada ini atau metimasol, ya, kemudian ini salah satu sodium iodida, bisa propanolol, dan juga di sini ada masuk kortikosteroid, ya. Tadi sudah disampaikan. Jadi badai tiroid adalah kondisi emergensi yang mengancam nyawa, ya. Jadi ini manifestasi klinisnya dan tingkat kematiannya cukup besar. Ya, tingkat kematiannya cukup besar. Kemudian terapinya adalah bagaimana kita menekan produksi dan sekresi dari hormon tiroid, ya. Kemudian tadi hormon tiroid menyebabkan peningkatan tone dari katekolamin, maka diberikan juga antiadrenergik, beta blocker, kemudian juga kortikosteroid, tadi Anda tahu role-nya, ya, kemudian baru terapi hal-hal lain yang muncul pada pasien, ya. Ini saya ambil dari kuliahnya Dr. Jongki, seorang internis, ya. Jadi kalau tadi bisa diberikan PTU atau metimasol, ya. Kemudian setelah itu diberikan Lugol, karena Lugol itu yodium, ya, dia bisa ngeblok sintesis atau ngeblok rilis, ya. Kemudian propanolol dan pemberian steroid. Bisa steroidnya bisa dexa, metilprednisolon maupun hidrokortison. Tapi kenapa ya tadi itu masih di iya. Biasanya ini tambahan untuk pasien-pasien yang akan melakukan tiroidektomi, jadi akan operasi tiroid, maka biasanya akan dimaintain dengan MMI, ya, jadi berikan MMI metimasol, kemudian akan diikuti tadi solusi Lugoli, ya, bisa sampai seminggu 2 minggu sebelum operasi, ya. Kemudian propanolol masih tetap diberikan, ya, sebelum dan sesudah operasi, ya. Sampai 10 hari setelah pasca operasi masih diberikan karena sisa efek dari si tiroid itu masih ada. Ada yang mau didiskusikan untuk hipertiroid? Ini salah satu sisi kan. Kayak naik bisa mengurangi nilai. Gitu. Itu misal dibuka ternyata yang mau Ya, kalau nggak ada, saya masuk ke hipotiroid, ya. Oke, jadi kalau kembali insiden hipotiroid juga lebih tinggi pada wanita dan meningkat pada peningkatan usia, ya. Ini data dari Enhance, ya. Jadi pada pasien lebih usia orang-orang lebih dari 12 tahun, lebih dari 16.000 orang, ya. Ternyata mereka punya 39% itu subklinik hipotiroid. Jadi TSH-nya lebih dari 4,5, tapi T4-nya normal. Jadi normal tapi ini tinggi.
Ya, jadi kan ada stimulasi ke tiroid untuk produksi. Sedangkan yang signifikan klinik ya, jadi secara klinik terbukti hipotiroid itu 0,2%. Ya, jadi TSH-nya tinggi, T4-nya rendah ya. Iya. Kapan ini untuk Korea? Oke, yang paling banyak penyebab dari tiroid yaitu Hashimoto ya, jadi Hashimoto tiroiditis ya. Biasanya iodin, jadi kebutuhan iodinnya nggak cukup begitu pada sebetulnya. Jadi kalau ini, jadi tadi hipotiroid itu kan iodin itu kan komponen utama untuk hormon tiroid. Jadi hipotiroid itu akan terjadi secara endemik pada daerah-daerah yang kekurangan iodin. Tapi pada daerah yang iodinnya cukup tapi masih muncul hipotiroid, itu biasanya karena Hashimoto tiroiditis ya. Ini adalah autoimun ya. Jadi autoimun kemudian biasanya nanti akan ada proses inflamasi dan biasanya kalau awam nyebutnya gondok gitu ya. Oke, kemudian ini jadi anti TPO-nya atau anti tiroglobulin yang akan menginaktifkan tiroid itu juga ada pada pasien ini ya. Jadi antibodi untuk anti TPO-nya ada. Kemudian untuk ini tentunya saya nggak akan discuss ya. Jadi untuk hipotiroid kausanya banyak ya, kausanya banyak tapi kita lebih akan bicara terkait dengan Hashimoto ya. Dan di sini tadi juga ada yang defisiensi iodin. Gejalanya apa? Gejalanya kebalikan ya dari hipertiroid tadi ya. Jadi kalau tadi hipertiroid orangnya langsing, maka di sini nanti akan justru berat badannya akan meningkat ya. Tadi takikardi, di sini ada bradikardi ya. Oke, kemudian kalau tadi makan meningkat, di sini justru selera makan akan turun ya. Kemudian juga ada peluang terjadi mixed edema ya, sehingga nanti kita bisa lihat di tampilan wajahnya gitu ya, suaranya juga serak begitu ya, dan juga ada tetap edema pada daerah trivial ya. Pada perempuan bisa terjadi amenorrhea ya, atau menorrhagi atau galaktorrhea ya. Pada pria bisa sexual dysfunction, erectile dysfunction atau infertility atau libidonya turun ya. Juga tetap kepersarafan juga ada ya. Pada bayi fetus juga ada ya. Jadi ada pengaruh pada fetus ya. Banyak sih. Ini beberapa gejala dan tanda tadi ya. Jadi wajahnya biasanya puffy, bengkak ya. Kemudian tadi ada bradikardi. Silakan baca nanti ya. Gondok ya. Jadi pada area-area yang endemik kekurangan iodium, maka ada peluang muncul manifestasi tiroidnya membesar, glandular tiroidnya membesar ya. Pada anak-anak ya,